Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Zain Azahra bersama anggota kelompok saya, Tri Maharani Kusuma Dewi dan Ana Nurkomari, ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami, yaitu mereview artikel PDF yang berjudul Inkulturasi Budaya Jawa dan Ajaran Kristen pada Komunitas Jemaat GKJW di Kota Surabaya. Dalam jurnal yang kami baca, dengan judul Inkulturasi Budaya Jawa dan Ajaran Kristen pada Komunitas Jemaat GKJW di Kota Surabaya, di sana dijelaskan mengenai inkulturasi budaya Jawa. Sebelum membahas lebih jauh mengenai inkulturasi, terlebih dulu dijelaskan tentang konsep budaya. Spektrum yang dimiliki oleh konsep budaya ini cukup luas, seperti yang dikemukakan oleh Kreber dan Klughorn, bahwa terdapat lebih dari 300 definisi tentang budaya. Masuk dalam pembahasan utama, yaitu inkulturasi, yang mana sesungguhnya merupakan konsep yang khusus digunakan oleh Gereja Katolik guna menggambarkan sebuah upaya gereja dalam membangun sebuah hubungan yang harmonis dengan budaya lokal. Konsep inkulturasi ini muncul sejak Konsili Vatikan II. Inkulturasi ini dimanfaatkan untuk menyebarkan ajaran agama Katolik bagi masyarakat yang masih sangat kuat memegang adat istiadat dan budaya lokal. Terdapat beberapa konsep yang sering diperdebatkan dengan inkulturasi, yaitu indigenisasi dan kontekstualisasi. Jadi dalam hal ini, kalau membahas tentang inkulturasi budaya Jawa, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang konsep budaya. Oleh sebab itu, inkulturasi bukan sekedar adaptasi atau penyesuaian budaya, sebab adaptasi ataupun sinkretisme dapat merupakan penyangkalan terhadap Injil. Inkulturasi sendiri seperti yang sudah dijelaskan dalam jurnal tersebut. Inkulturasi berarti memasukkan unsur-unsur ajaran Injil kepada nilai-nilai budaya Jawa, serta mengganti nilai budaya Jawa jika tidak sesuai dengan ajaran Injil. Atau dengan kata lain, menemukan kesamaan nilai-nilai budaya lokal yang sesuai dengan ajaran Kristen. Selain itu, apabila ada nilai-nilai budaya lokal yang tidak sesuai dengan ajaran Kristen, maka dilakukan penyesuaian agar nilai-nilai baru tersebut tidak asing bagi masyarakat lokal. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, penjelasan selanjutnya yaitu tentang kekristenan di Jawa. Kalau membahas tentang kekristenan di Jawa, bisa dibilang bahwa agama Kristen Protestan ini agak terlambat masuk di tanah Jawa dibandingkan dengan wilayah lainnya. Nah, mengapa hal tersebut itu bisa terjadi? Hal ini tuh terjadi karena pemerintah kolonial Belanda merasa khawatir jika agama Kristen masuk ke Jawa, maka akan terjadi perlawanan dari komunitas Islam, yang mana itu akan membuat perdagangan tidak menguntungkan. Di samping itu, mereka juga membatasi kebudayaan Belanda hanya untuk kalangan sendiri, yang mana ini akan memperlambat akulturasi, maka secara otomatis ini juga dapat menghambat perkembangan bangsa Indonesia. Sebenarnya dalam sejarah kekristenan di Jawa itu terjadi dualisme, yakni antara mereka yang meninggalkan adat dan tradisi budaya Jawa untuk kemudian menjadi Kristen, serta mereka yang masih tetap mempertahankan budaya Jawa sekalipun mereka itu menjadi Kristen. Salah satu tokoh yang menyebarkan Kristen di Jawa adalah Johannes MD. Bersama dengan orang Belanda, dia itu membentuk sebuah perkumpulan Kristen yang diberi nama Orang Saleh dari Surabaya. Mereka kemudian melakukan aksi misalnya dengan menyebarkan brosur tentang ajaran Kristen yang membuat beberapa orang tertarik dengan brosur tersebut dan kemudian mencari tahu tentang isi ajarannya. Tokoh selanjutnya itu yaitu Kolen, tetapi ajaran yang disampaikan oleh Kolen ini sangat berbeda dengan MT. Karena Kolen dipengaruhi oleh budaya Jawa dari ibunya, maka ciri khas ajaran Kolen adalah ajaran Kristen dengan ciri adat istiadat Jawa. Contohnya, Kolen mengatakan bahwa jika masuk agama Kristen tidak perlu harus dibaptis sebab hal ini dianggap sebagai budaya Belanda. Persaingan antara ajaran Kristen Kolen dan MD itu menimbulkan perpecahan di antara para pengikutnya.
Kolen dengan tegas mengatakan jika para pengikutnya mengikuti ajaran MD yang bercorak Eropa seperti mengikuti baptisan, maka ia harus meninggalkan desa Ngoro di mana tempat Kolen menyebarkan ajaran tersebut. Sedangkan menurut MD, untuk menjadi seorang Kristen maka harus menjalani kehidupan sebagai orang Kristen secara total serta menjauhkan mereka dari budaya setempat. Di sini dapat dilihat bahwa MD secara tidak langsung menarik orang-orang Jawa yang masuk Kristen untuk menjauhi budaya Jawa, tetapi di sisi lain MD juga melarang untuk menggunakan atribut-atribut yang berbau ke arah Eropa. Meneruskan penjelasan dari teman saya. Inkulturasi budaya Jawa dalam kehidupan gereja di komunitas GKJW mempunyai akar sejarah yang panjang dan diwarnai oleh perbedaan pendapat antara kelompok yang menginginkan corak gereja yang menonjolkan ciri budaya Jawa secara lengkap, termasuk di dalamnya nilai-nilai budayanya, dengan kelompok yang lebih suka dengan corak gereja Kristen yang berinkulturasi dengan budaya Jawa sebatas tidak bertentangan dengan ajaran Injil. Beberapa bentuk inkulturasi budaya Jawa yang penuh dalam gereja GKJW, contohnya pada orang Kristen Jawa dari Ngoro, Mojowarno, Surabaya, yang berlangsung terus hingga saat ini pun terdapat beberapa modifikasi akibat perubahan zaman, seperti adanya ritual unduh-unduh, penggunaan bahasa Jawa dalam kebaktian kesenian tradisional Jawa, dalam beberapa acara besar keagamaan seperti Natal dan Paskah, atribut dan simbol khas Jawa seperti janur, pisang, kelapa kuning, atau jengkir dan tebu sebagai ornamen hiasan pada waktu acara keagamaan. Dari yang kami pahami setelah membaca artikel tersebut, terutama tentang pembahasan inkulturasi budaya Jawa dalam kehidupan bergereja di GKJW, bisa dibilang gereja ini masih menggunakan tradisi Jawa dalam pelaksanaan ajarannya. Kebudayaan tersebut kemudian berinkulturasi dengan budaya Jawa, sekalipun ada beberapa modifikasi akibat perubahan zaman, seperti dalam ritual unduh-unduh yang semula ditujukan kepada Dewi Sri Sardana diubah menjadi ditujukan kepada Tuhan. Proses inkulturasi budaya agraris Jawa dengan ajaran Injil dimaksudkan agar pola kebiasaan masyarakat tidak terusik karena masuknya ajaran baru dan dapat menghayati iman Kristen melalui perspektif budaya Jawa. Di gereja GKJW pun masih mengadakan upacara kebaktian dalam bahasa Jawa. Namun, bahasa yang digunakan pada kitab Injil mempunyai tingkatan yang berbeda dalam pergaulan sehari-hari yang mengakibatkan atau yang menjadikan persoalan adalah generasi muda pada jemaat ini hanya mengerti bahasa Jawa ngoko, yang mengakibatkan jadwal kebaktian yang menggunakan bahasa Jawa semakin berkurang dan kebanyakan yang hadir pun merupakan jemaat lanjut usia. Inkulturasi tidak bisa dihindari ketika agama Kristen mau diperkenalkan dan diajarkan pada orang-orang yang berlatar belakang budaya lokal seperti Jawa. Inkulturasi dianggap memudahkan dalam pengajaran dan pekabaran Injil di tengah-tengah masyarakat Jawa karena bagaimanapun juga pandangan hidup mereka terpola dan terlembagakan dengan budaya Jawa. Mungkin cukup sekian dari kami. Jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.